Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan membahas tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan minggu yang lalu. Sekaligus Ustazah akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian sampaikan di Open Learning minggu yang lalu juga. Dari beberapa pertanyaan Ustazah ambil beberapa pertanyaan yang mewakili dari semua pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Nah, sebelumnya Ustazah mengapresiasi setiap pertanyaan yang sudah kalian sampaikan, dan karena tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu, jadi Ustazah akan bahas sekaligus di video ini. Nah, ketika kalian diberikan suatu rumus senyawa dan diminta untuk memberikan nama, yang pertama kali dilakukan adalah mengenal dulu nih, ini itu senyawa kovalen atau senyawa ionik. Nah, langkah pertama biar kalian kenal ini tuh senyawa ion atau senyawa kovalen adalah dengan menghafalkan unsur-unsur non-logam. Kenapa kok non-logam dulu? Karena kalau senyawa kovalen itu kan terdiri dari non-logam dan non-logam. Kalau senyawa ion itu kan logam dan non-logam. Jadi karena non-logamnya lebih sedikit, insya Allah kalau hafal kalian akan mudah mengidentifikasi, karena yang lain berarti kan nanti termasuk logam atau termasuk gas mulia gitu ya. Nah, ada beberapa unsur non-logam, yaitu ada karbon, ada fosfor, nitrogen, sulfur atau belerang, oksigen, hidrogen, fluor, klor, brom, dan iodium. Nah, biar gampang nih cara hafalnya, kita membuat jembatan keledai namanya. Nah, jembatan keledai ini singkatan agar kalian hafal nama-nama unsur. Nah, untuk unsur non-logam ini biasa disingkat CPNS ongkos haji via celengan BRI. Jadi kalian bisa gunakan singkatan ini. C untuk karbon, P untuk fosfor, N untuk nitrogen, S untuk sulfur, ongkos untuk oksigen, H haji untuk hidrogen, via untuk fluor, F dan klor, C celengan, dan BRI brom iodium BRI. Jadi bisa disingkat CPNS ongkos haji via celengan BRI. Nah, selain CPNS ongkos haji ada juga ini 4 senyawa non-logam atau 4 unsur non-logam lainnya, tapi ini jarang keluar. Jadi yang utama adalah CPNS ongkos haji via celengan BRI, ini yang sering keluar. Selain yang unsur non-logam, untuk menamai senyawa ion khususnya itu ada unsur-unsur logam. Nah, unsur logam apa yang perlu dihafal yang sering muncul? Itu yang paling utama adalah golongan 1A dan golongan 2A atau golongan alkali dan alkali tanah. Ini ya, khususnya yang hidrogen, litium, natrium, kalium. Ini untuk yang golongan 1A yang sering keluar. Dan ada magnesium, kalsium, dan juga barium. Ini untuk golongan 2A yang sering keluar atau common, sering digunakan. Ya, jadi selain unsur non-logam, ada beberapa unsur logam yang sering muncul, dan ini sangat membantu untuk penamaan senyawa ionik. Itu paling tidak hafal golongan 1 dan golongan 2. Nah, ini juga ada jembatan keledainya. Yang golongan 1, Haji Lili naik kapal Ruby CS frustasi. Golongan 2, beli mangga campur sirup bau racun. BEMG CASRBARA. Nah, sekalian dihafalkan namanya, nanti hafalnya cuma singkatannya tok tapi nggak tahu nama panjangnya.
didapatkan. Selain golongan 1A dan golongan 2A. Nah, ini juga beberapa logam yang sering muncul. Ini golongan B dan golongan transisi. Ada krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, perak, kadmium, timbal, raksa, dan timah. Nanti bisa dibikin sendiri jembatan keledainya kayak apa, biar gampang ngapalinnya. Next, langsung kita aplikasikan aja di soal yang pertama. PCl5. P itu non logam, Cl itu non logam tadi ya, CpNS, ongkos haji via BRI, celengan BRI. Nah, ini non logam dan logam itu kan berarti senyawanya kovalen. Nah, senyawa kovalen penamaannya apa? Ina, inaida. Indeks nama plus ida. Karena ini P-nya cuma 1, jadi indeksnya nggak perlu disebut, langsung aja fosfor. Ini indeks Cl-nya ada 5, berarti indeksnya tetrapenta, pentaklorida, fosfor pentaklorida. Lanjut untuk soal yang kedua. Kemarin juga ada CCl4 sama C itu non logam, Cl itu juga non logam. Jadi namanya karbon tetraklorida. Ingat ya, pokoknya ketika unsur yang di depan itu cuma 1, berarti indeksnya nggak perlu disebut. Karena mono di depan itu tidak perlu disebutkan. Jadi ini karbon gitu aja, bukan monokarbon, tapi hanya karbon tetraklorida. Terus kemarin juga ada N2O3. N2O3, nitrogen non logam, oksigen non logam, berarti ini kovalen. Nah, bisa dilihat perbedaannya dengan yang tadi. Tadi kan karbonnya cuma 1, tapi ini nih sekarang nitrogennya 2. Jadi disebutkan indeksnya di nitrogen O-nya 3 trioksida. Yang belakang selalu ditambah dengan akhiran ida. Di nitrogen trioksida. Nah, selain senyawa kovalen, ada senyawa ionik. Nah, kemarin kalian pada bingung ini senyawa ionik ada penamaan biasa dan penamaan yang tidak biasa. Nah, sebelum masuk ke tata nama senyawa ion biasa dan tidak biasa, yang biasa itu apa? Ya, tata nama senyawa ion tuh sebenarnya cuma nama kationnya disebutkan, terus diikuti nama anionnya. Nah, kenapa ada yang tidak biasa? Nah, yang tidak biasa itu ada yang kationnya atau logamnya itu harus disebutkan biloxnya. Kenapa kok harus disebutkan? Karena dia punya lebih dari satu jenis bilox atau lebih dari satu jenis muatan. Nah, untuk yang anion itu ada anion-anion poliatomik yang namanya beda-beda dan ada aturannya. Kita masuk dulu ke yang kation. Ada kation atau logam yang harus disebutkan biloxnya. Nah, sebelumnya kita belajar dulu ini bilox ini apa. Bilox atau bilangan oksidasi. Kalau di dalam senyawa ion, bilox itu sama dengan muatan unsurnya. Misalnya, untuk golongan 1A dan golongan 2A, itu biloxnya sama dengan nomor golongannya. Contoh, untuk yang K. Ya, untuk yang K kan golongan 1A, berarti muatannya adalah K plus 1. Berarti nanti
biloxnya otomatis plus 1. Jadi untuk K plus biloxnya adalah plus 1. Untuk yang golongan 2A, misal contohnya adalah ini Ba, barium. Berarti muatan atau bentuk ioniknya kan Ba2+, muatannya plus 2. Jadi biloxnya otomatis juga plus 2. Tapi ingat, untuk golongan 1A dan 2A karena cuma punya satu jenis bilox, yang K ya cuma ada K plus 1, Ba ya cuma ada Ba plus 2, jadi tidak perlu disebutkan Romawinya penulisannya. Nah, untuk logam-logam yang punya lebih dari satu bilangan oksidasi, inilah logam-logam yang perlu disebutkan identitasnya. Jadi namanya nanti logamnya dulu, terus dalam kurung diikuti biloxnya yang berapa. Misal Fe2+, berarti Fe dalam besi dalam kurung 2 karena biloxnya 12 gitu. Nah, ini contohnya. Ini kation-kation yang atas, ini yang normal, golongan 1A, 2A, dan juga aluminium. Ini yang hanya punya satu jenis muatan ion. Jadi ini ya cuma Na ya cuma punya Na+, Sr ya Sr2+, nggak ada yang lain. Jadi nggak perlu disebutkan Romawinya. Kalau yang bawah ini Sn dan seterusnya, ini kan coba diperhatikan. Nah, Sn kan mempunyai bisa punya dua bentuk muatan. Jadi bisa Sn, dia bisa membentuk Sn2+, dia juga bisa membentuk Sn4+. Jadi namainya harus lengkap. Sn timah dalam kurung 2. Sn2+ berarti namanya timah 2. Sn4+ berarti namanya timah 4 gitu. Dan ada satu lagi, ini satu jenis kation yang lain dari yang lain karena ini bukan logam. Kalau biasanya kation itu unsur logam, yang ini adalah unsur poliatomik dari nitrogen dan hidrogen, NH4+, yang namanya udah paten, ini namanya adalah amonium. NH4+ itu amonium. Nah, ini untuk yang anion-anion yang atas, ini anion biasa. Tinggal disebutkan dan tambahin ide belakangnya. Nah, yang bawah ini, yang banyak sekali ini adalah anion-anion poliatomik yang penamaannya punya aturan sendiri. Aturannya apa? Ini biasanya didasarkan pada jumlah oksigen yang diikat yang ada di senyawa anionnya ini. Misal untuk yang oksigennya sedikit, itu akhirannya it, sedikit itu it. Contohnya ini NO2- sama NO3-. Yang NO2 oksigennya kan 2, yang NO3 oksigennya 3, berarti yang NO2 lebih sedikit namanya nitrit, yang NO2 yang lebih banyak namanya nitrat. Pokoknya sedikit it. Kalau yang oksigennya sedikit it, yang oksigennya lebih banyak berarti at.
Kalau lebih banyak lagi berarti pakai per at. Contohnya ini ClO minus, oksigennya cuma 1, berarti namanya ada hiponya karena oksigennya cuma 1. Hipoid, sedikit kan, hipoid, jadi ClO minus hipoklorid. Ini kan Cl, jadi klorid. Kalau ditambah 1 oksigen lagi jadi ClO2, jadinya namanya hanya klorid tanpa hipo. Tambah lagi oksigennya 1, ClO3 minus menjadi at, klorat. Nah, yang terakhir kalau oksigennya lebih banyak lagi, O4, berarti ditambahi per at, perklorat. Ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan karena kalau semakin sering latihan nanti semakin familiar dengan mereka-mereka ini. Tapi kalau mau dihafalkan, silahkan biar lebih mantap. Nah, langsung ke penamaan senyawa ionik ya, langsung kita aplikasikan. Ini contohnya MgO. Mg itu magnesium golongan 2A. Ini magnesium golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti langsung disebutkan saja unsurnya. Magnesium diikuti anionnya oksida. Magnesium oksida. Lanjut. Ini berarti penamaan yang biasa. BaCl2. Ba itu golongan 2A juga. Berarti ini tidak perlu disebutkan nomor biloxnya karena cuma punya ada satu macam muatan yaitu Ba2+. Jadi namanya barium, langsung disebutkan aja Ba itu barium klorida. Namain ida belakangnya, anionnya selalu tambah ida belakangnya. Barium klorida. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi. Bagaimana kita tahu itu biloxnya berapa? Padahal kan di soalnya nggak disebutin biloknya berapa, langsung disebutkan bentuk senyawa utuhnya. Contohnya yang kemarin adalah CuSO4. Nah, cara tahu biloxnya Cu berapa? Gimana biar bisa menamai? Ini CuSO4. Kita identifikasi dulu anionnya. Ini ya anionnya. Anionnya kan SO4. SO4 nanti coba dicek lagi di daftar anionnya. SO4 itu 2 minus. Ini 2 minus. Berarti muatan SO4 itu 2 minus. Karena ini adalah senyawa netral, jadi otomatis CO-nya harus memiliki muatan yang seimbang dengan SO4. Kalau SO4-nya 2 minus, berarti CO-nya adalah plus 2. Plus 2 sama minus 2. Sudah seimbang. Jadi langsung tembaga 2 sulfat. Tadi ingat ya, tembaga bukan golongan 1A atau golongan 2A. Jadi harus disebutkan muatan atau biloxnya. Ini tembaga, biloxnya 2, tembaga 2 sulfat. Nah, kita coba contoh yang lain. Misal ada FeNO3 2 kali. Yang pertama dilakukan adalah sama, identifikasi anionnya dulu. Silahkan dicek di tabel anion. Anionnya apa ini?
NO. NO itu berarti bentuknya NO minus. Berarti minus 1 muatannya. Ini ya, NO minus berarti muatannya minus 1. Karena ini NO-nya ada 3, berarti dikali 3 minus 1 kali 3 minus 3. Berarti biar seimbang, Fe-nya otomatis harus positif 3. Jadi Fe-nya positif 3. NO-nya negatif 3. Sudah seimbang. Cara namainya, sebutkan. Kationnya adalah Fe, besi. Karena tadi besi bukan golongan 1A, 2A, dan bukan golongan aluminium, disebutkan biloxnya atau disebutkan muatannya. Kenapa? Karena Fe itu bisa membentuk muatan dua jenis muatan, yaitu plus 2 dan plus 3. Karena di sini Fe-nya plus 3, jadi namanya besi 3. Diikuti nama anionnya, nitrat. Besi 3 nitrat. Lanjut. Yang lainnya, misal ini. Ada Fe2SO4 3 kali. Sama, kita identifikasi dulu, lihat di daftar anion. SO4 itu bentuknya adalah SO4 2-. Berarti muatannya SO4 adalah 2-. Nah, karena tadi SO4-nya itu ada SO4-nya itu ada 3, jadi minus 2 dikalikan 3, jadi minus 6. Jadi, kalau SO3-nya ini minus 6, berarti otomatis Fe2-nya ini harus plus 6. Karena plus 6, itu ada Fe2, maka kalau 1 Fe itu berarti plus 3. Jadi namanya adalah besi 3 sulfat. Nah, yang terakhir tadi adalah contoh anion dan kation yang terakhir, yaitu ini NH4NO3. Tadi ingat ya, jadi selama di dalam senyawa ini ada NH4, ini adalah bentuk kation yang bukan logam, dan ada NO3. Nah, identifikasi dulu. Ini kan non logam, juga non logam, tapi ini termasuk senyawa ionik karena ini NH4-nya merupakan kation bermuatan positif dan NO3-nya bermuatan negatif atau anion. Berarti kita tinggal cek aja nanti di daftar kation anion. Nah, karena NH4 itu namanya amonium, NO3 itu nitrat, jadi namanya amonium nitrat. Gampang kan ya? Nah, sekarang kita pindah ke selanjutnya, yaitu tata nama asam dan basa. Apa bedanya sama yang tadi? Sama, cuma asam itu kan lebih ke tata nama kovalen, basa itu lebih mengikuti tata nama ionik. Contohnya, ini ada hidrogen klorida atau HCl. Lebih umum disebut sebagai asam
klorida, karena di sini senyawa asam H plusnya itu diganti dengan kata asam. Jadi H hidrogen, Cl klorida, jadi asam klorida. Contohnya soal kemarin ada HCN, H hidrogen, Cn cyanida. Nanti silahkan kalau nggak hafal dibuka lagi tabel kation dan anionnya. H itu hidrogen, Cn minus itu cyanida, hidrogen cyanida atau asam cyanida. Selanjutnya ini yang contoh basa. Nah, ciri-cirinya basa itu apa? Yang punya OH minus. Konsep penamaannya apa? Sama dengan konsep penyamaan senyawa ionik, yaitu kation disebut dulu, baru yang belakang adalah anion. Ini ya, kationnya siapa? Magnesium, karena magnesium kan tadi golongan 2A, jadi langsung disebut aja magnesium tanpa ada embel-embel jumlah biloksnya. Dan OH minus ini dari kation OH minus. OH itu dari kation OH minus atau hidroksida. Jadi namanya kation anion. Kation diikuti anion. Magnesium hidroksida. Nah, kemarin juga ada yang nanya ini tentang tata nama dagang atau nama trivial. Nama trivial itu sebenarnya adalah penamaan senyawa dengan cara lama, jadi sebelum IUPAC atau sebelum tata nama yang resmi ada. Nah, kalau tata nama dagang atau trivial itu menggunakan nama latinnya, diikuti dengan akhiran O atau I. Kalau O itu untuk yang biloks rendah, I itu untuk yang biloks tinggi. Nah, cara taunya biloks rendah apa biloks tinggi gimana Ustazah? Ya, kita tengok lagi ke kation dan anionnya. Ini. Nah, ini contohnya. Ini Hg plus. Hg itu punya dua bentuk, yaitu Hg plus dan Hg2 plus. Hg2 plus muatannya lebih tinggi, namanya merkuri. Yang Hg plus muatannya lebih rendah, merkuru. Belakangnya O, yang digunakan adalah nama latinnya, merkuri. Nah, contoh yang lain ini ada besi. Besi itu memiliki dua jenis, bisa membentuk dua jenis muatan, yaitu bisa 2 plus, bisa 3 plus. Nah, 3 plus ini kan muatannya yang tinggi, yang lebih tinggi. Jadi, besi 3 itu disebut sebagai feri. Besi 2 itu sebagai fero, yang I itu tinggi. I tinggi, I.